Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 23 Juni 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada Selasa ditutup menguat sekitar 1%. Penguatan IHSG ini mengikuti pergerakan bursa Amerika yang positif menanti testimoni dan pernyataan para pejabat The Fed terkait pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang saat ini telah melebihi jumlah tertinggi pada first wave Januari lalu, berpotensi membuat pelaku pasar khawatir akan terjadinya second wave. Investor asing terpantau net sell sekitar 300 miliar rupiah. Mereka tercatat outflow pada saham mover seperti BBCA, Astra, dan juga BBRI. Sementara itu, pergerakan bursa saham Amerika Serikat mengalami kenaikan lanjutan setelah testimoni dari Powell yang kembali menekankan bahwa inflasi saat ini bersifat sementara. Hal ini membuat pasar cenderung lebih tenang dan Dow Jones ditutup menguat 0,20%. Begitu juga S&P dan juga Nasdaq yang juga ditutup di zona hijau. Saat ini pelaku pasar masih menanti pidato para pejabat The Fed yang lain terkait arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya. Selanjutnya, indeks Edo kembali menguat sekitar 0,6%, indeks VIX kembali melemah cukup dalam, sehingga volatilitas dan kekhawatiran pasar telah mereda. Indeks DXY juga kembali melemah setelah sebelumnya menguat akibat kemungkinan kenaikan suku bunga dan hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama sehingga berpotensi memberikan katalis positif ke pergerakan mata uang utama dunia dan juga rupiah. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas bergerak menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Shanghai, Nikkei, Kospi ini kompak menguat, namun Hang Seng melemah. Hal ini mengikuti pergerakan market global yang cenderung bergerak positif dan merespon komentar salah satu pejabat The Fed, yaitu Neil Kashkari, yang menyatakan suku bunga acuan tidak perlu naik di 2023 apalagi di 2022. Menurut dia, suku bunga rendah masih dibutuhkan saat ini guna merangsang dunia usaha untuk berekspansi dan juga menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang masih menganggur akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, update currency and bond yield USD ADR melemah setelah indeks dolar melemah, merespon komentar salah satu pejabat The Fed yang masih dovish. Yield Treasury kita kembali menguat setelah terjadi outflow, sementara US 10 year kembali melemah cukup signifikan semalam. Selanjutnya, G3 currency mayoritas bergerak menguat terhadap dolar sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung melemah kembali terhadap mata uang utama dunia lainnya. Selanjutnya, update hard and soft commodity, komoditas metal rata-rata mengalami rebound lanjutan, menyusul pelemahan dolar. Nikel, copper, tin, kompak menguat, namun gold ini terkoreksi tipis dan hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan saham metal pada hari ini. Komoditas energi batubara kembali menguat, CPO juga kembali melemah, selain itu oil, Brent, dan juga oil WTI berhasil mengalami kenaikan tipis akibat menurunnya pasokan minyak di US, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif untuk saham-saham basis batubara dan juga oil pada hari ini. Selanjutnya, update dari tim equity research kami, COVID-19 update, Enforcement of Mobility Restriction, ringkasan PPKM Mikro terbaru, yaitu area perkantoran saat ini zona merah 75%, zona lainnya 50%. Lalu sekolah kembali menerapkan sekolah online setelah sebelumnya sempat melakukan uji coba sekolah tatap muka. Selanjutnya, pusat perbelanjaan kapasitas 25% dengan jam operasional hingga pukul 8 malam. Lalu tempat ibadah dan aktivitas sosial zona merah tutup, zona lainnya juga terbatas dengan protokol kesehatan. Lalu sarana transportasi operasional 100% dengan protokol kesehatan cukup ketat, pembatasan kapasitas dan juga jam operasional. Selanjutnya, update dari plantation sektor. Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait tarif pungutan ekspor CPO direncanakan akan terbit akhir bulan ini, yang isinya memutuskan pungutan ekspor akan dikenakan terhitung dari harga 750 US dollar per ton sebesar 20 dolar untuk setiap kenaikan harga CPO sebanyak 50 US dollar. Pungutan ekspor akan terhenti jika harga CPO menyentuh 1000 US dollar per ton dan dikenakan tarif flat yaitu 175 US dollar. Dengan penurunan pungutan ekspor ini memberi ruang bagi kenaikan ASP secara proporsional. Oleh karena itu, kami memperkirakan laba bersih LSIP, DSNK, dan juga SSMS akan naik di kisaran 20%, dan AALI diestimasikan mengalami kenaikan 40% dikarenakan adanya pengelolaan bisnis kategori hilir. Selanjutnya, update dari IRRA. IRRA optimis target pertumbuhan tahun ini sebesar 80-100% dapat diraih melalui penjualan high-tech healthcare solution. Hingga Mei 2021, IRA membukukan penjualan sebesar 331 miliar rupiah atau naik 366% secara year on year. Produk antigen tes ini masih menjadi penyumbang terbesar, diikuti produk buat lainnya.
seperti Regen dan juga mesin plasma. Di semester 1 2021 penjualan didominasi oleh segmen retail, non-APBN dan juga APBD sehingga pertumbuhan naik signifikan. Sebagai informasi, awal pekan lalu IRRA telah menandatangani MOU dengan Kimia Farma untuk menyediakan alat tes swab antigen dengan merek Panbio dan juga IRRA menargetkan tambahan penjualan 300.000 per bulannya dari kesepakatan ini. Selanjutnya update dari properti. Menku Sri Mulyani memastikan perpanjangan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atau DTP yang semula berakhir 31 Agustus ini dan akan diperpanjang menjadi akhir tahun ini. Hal ini disambut baik oleh emiten properti karena insentif hingga Agustus dinilai tidak berdampak banyak dikarenakan minimnya produk ready stok mereka. Dengan perpanjangan PPN hingga Desember memberikan waktu bagi developer untuk membangun rumah dan juga melakukan serah terima pada akhir tahun nanti. Selain itu, hal ini juga akan memberikan daya dorong bagi konsumen untuk pembelian rumah pertamanya. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading IDX pada hari ini. IHSG hari ini secara teknikal diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas. Indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik netral menguat, dan indikator RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.948 hingga 6.141. Selanjutnya beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Inco. Inco rekomendasi trading buy, trading range di area 4.250 hingga 4.580. Selanjutnya ada Adaro. Buy on weakness untuk Adaro, trading range di area 1.270 hingga 1.335. Volume transaksi menurun, indikatornya masih di negatif lemah, indikator stokastik netral, dan RSI-nya netral. Selanjutnya ada TINS, trading buy untuk TINS, trading range di area 1.430 hingga 1.560. Volume transaksi dalam peningkatan, indikatornya masih di negatif melemah, stokastik menguat ke area netral, dan RSI menguat ke area netral. Sementara itu, untuk rekomendasi sell ada Mika. Sell untuk Mika, trading range di area 2.670 hingga 2.930. Lalu yang terakhir ada Astra. Sell untuk Astra, trading range di area 4.820 hingga 5.080. Selanjutnya untuk update topik pada hari ini, untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan ITMG, TINS, UNTR, dan kita menambahkan SOCI untuk trend trade. SOCI buy, rekomendasi buy, target price di area 230 dan area stop loss di area 190. Sementara itu untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Indica Energy, Wood, dan juga kita baru saja menambahkan DOIT untuk rekomendasi buy. Target price untuk DOIT di area 390 dan stop loss di area 340. Lalu untuk rekomendasi day trade pada hari ini, terdapat 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada Inco, Antam, Pins, Adaro, dan juga LPPF, USBP, hingga Tower. Demikian ulasan sementara pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!